siswi profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kontrak kemarin ya Teh ya. Kemarin kita sudah melakukan pengkajian terhadap dedek dan ibu. Jadi sekarang kita akan melakukan penyuluhan. Untuk penyuluhannya di sini saya akan memaparkan tentang perawatan kulit bayi. Jadi sebelumnya menurut teori kondisi kulit bayi ini memang cukup rentan. Jadi berbeda dengan kulit pada orang-orang dewasa ataupun pada balita. Jadi untuk kulit bayi ini termasuk sensitif dan masih cukup tipis. Jadi kalau misalkan dibandingkan kulit bayi dan kulit anak-anak, nah cukup berbeda. Kalau misalkan kulit bayi mah ya Teh masih kalau misalkan digigit nyamuk masih merah, masih rentan seperti itu. Nah kalau misalkan kulit bayi ini belum mencukupi dari zat melamin pada kulit, jadi belum bisa disamakan seperti pada kulit anak ataupun pada kulit balita. Jadi karena itu peran orang tua dalam menjaga kesehatan bayi, khususnya kesehatan kulit cukup penting, karena memang bayi ini kembali lagi ke tadi bahwa bayi ini cukup sensitif seperti itu. Adapun biasanya penyakit kulit pada bayi ini dikarenakan adanya lingkungan yang kurang sehat. Maksudnya lingkungan kurang sehat mungkin sebagai orang tua sudah menyiapkan tempat istirahat untuk bayi ataupun tempat tidur bayi sudah sehat ya Teh, tapi biasanya kan suka ada orang lain yang pengen lihat bayinya tangannya kan kotor atau apa gitu ya Teh. Nah bisa saja terkontaminasi seperti itu dari orang lain. Selanjutnya untuk penyakit atau keluhan pada kulit bayi biasanya juga terjadi karena fisiologis, karena bayi itu sendiri mungkin ada kata pada masanya, jadi ada kemerahan pada saat lahir. Biasanya orang-orang ataupun tim medis mengatakan itu memang sudah wajar seperti itu. Nah untuk tujuannya kenapa sih kita harus melakukan perawatan kulit pada bayi? Terdapat beberapa tujuan yang membuat kulit bayi perlu dilakukan perawatan. Yang pertama, karena kulit bayi rawan terbakar. Maksud terbakar di sini kan biasanya bayi baru lahir itu biasa dijemur ya Teh. Nah, biasa dijemur. Kalau misalkan dijemur di waktu yang tepat, sinar matahari itu akan memberikan vitamin D terhadap bayi. Tetapi kalau misalkan kita menjemurnya di waktu yang salah seperti jam 10 ke atas, nah itu akan membuat kulit bayi akan terbakar, seperti adanya kemerahan, adanya pengelupasan dan lain-lain, dan itu pun tidak akan menghantarkan vitamin D pada kulit bayi. Seperti itu. Nah, untuk waktu yang dihindari dari berjemur itu dari pukul 10 sampai dengan 4 sore. Nah, itu tidak boleh, bayi tidak disarankan untuk dijemur pada waktu itu. Terus hindari paparan matahari langsung terhadap kulit bayi. Kalau misalkan dijemur suka ditelanjangin ya Teh ya, ditelanjangin dijemur aja. Nah, harusnya seperti ada kain ataupun penutup yang lebih tipis, jadi matahari tidak langsung ke bayi seperti itu. Selanjutnya, biang keringat sering muncul di kulit bayi. Biang keringat ini memang wajar ya Teh, wajar. Tetapi apabila biang keringat ini berlebihan berlebihan pada bayi akan menimbulkan kemerahan dan bintil-bintil atau bentol-bentol seperti digigit nyamuk tapi lebih kecil gitu ya Teh. Nah, akan menyebabkan seperti itu. Kalau misalkan biang keringat ini terjadi karena adanya penyumbatan pori-pori pada bayi. Misalkan seperti ini. Bayi ini biasanya pori-porinya sangat kecil. Terus kita tutup dengan bedak ataupun dengan produk lainnya. Biasanya bisa menyebabkan biang keringat. Jadi si pori-pori ini tertutup oleh bedak.
Jadi si keringat tidak muncul seperti itu, tidak muncul. Nah, si pori-pori tertutup jadilah bintil-bintil merah-merah seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan perawatan kulit bayi? Adapun cara merawat kulit bayi yaitu yang pertama memandikan bayi. Memandikan bayi yang pertama itu perhatikan suhu air. Suhu air tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Selanjutnya untuk bersihkan kulit bayi dari kotoran yang menempel pada tubuh bayi. Kalau misalkan sebelum mandi, mungkin biasanya Teteh mungkin sudah lebih berpengalaman ya Teh ya, dibersihkan terlebih dahulu oleh minyak ataupun oleh air seperti biasa. Bersihkan sampai bersih, sampai tidak ada yang menempel kotoran pada kulit bayi. Selanjutnya gunakan sabun dengan pH 4,5 sampai 5. Nah Teh, kalau misalkan sekarang ini sudah semakin bagus gitu pemasaran produk-produknya. Biasanya dalam produk bayi itu, terutama pada sabun, sudah terdapat tulisannya pH sekian, pH sekian. Nah, pH yang bagus untuk bayi itu pH 4,5 sampai dengan 5. Seperti itu. Terus, kalau misalkan Teteh tahu ya, untuk sabunnya itu konsistensinya agak berminyak Teh, rada leueur. Jadi kalau misalkan bayi udah dibersihin masih tetap licin, kayak gitu. Nah, itu yang bagus berarti kalau misalkan yang kayak gitu. Terus bersihkan daerah selai jemari, ketiak, dan selangkangan. Jadi jangan dibiarkan pada bagian-bagian belakang kuping, leher, selangkangan, ketiak itu tidak dielap, harus dibersihkan. Pokoknya mah lipatan-lipatan harus dibersihkan. Seperti itu. Selanjutnya gunakan handuk lembut dan pelembab khusus bayi berupa krim ataupun lotion. Untuk krim-krim di sini biasanya pada bayi ada yang dikhususkan untuk bagian pantat bayi, ada yang dikhususkan untuk badan bayi, ada yang dikhususkan untuk wajah bayi. Jadi disarankan tidak menggunakan krim yang bisa digunakan seluruh tubuh. Jadi mending saran dari saya bisa menggunakan krim-krim yang khusus. Jadi lebih aman seperti itu. Lalu gunakan produk perawatan kulit bayi yang aman. Yang pertama, tidak menggunakan produk yang mengandung alkohol. Biasanya produk yang mengandung alkohol ini tercium baunya menyengat. Terciumnya bau menyengat. Selanjutnya tidak bagaimana ya? Wanginya itu terlalu menyengat pisan ya Teh. Nah, biasanya kalau misalkan produk-produk bayi yang bagus, wanginya soft, lembut. Nah, itu yang bagus. Selanjutnya, gunakan bedak dan minyak telon agar menjaga iritasi pada kulit. Minyak telon dan bedak ini biasanya baik untuk melembutkan kulit, lalu menjaga iritasi dan menjaga dari gigitan serangga. Seperti itu. Untuk selanjutnya, tidak menggunakan produk secara berlebihan. Jadi kalau misalkan biasanya di lapangan menggunakan produk itu agak cukup banyak karena ingin lebih menjaga tadinya seperti itu. Seperti menggunakan lotion banyak aja biar lebih menjaga gitu dari paparan sinar matahari ataupun dari apapun. Nah, sebaiknya gunakan misalkan krim seujung jari saja seperti itu. Minyak telon nah gini ya Teh, kalau misalkan ini ditumpuk gini cuma segini doang, jadi jangan terlalu berlebihan seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan bahwa produk-produk bayi yang memang bagus tetapi tetap menggunakan bahan kimia gitu. Selanjutnya, lindungi bayi dari paparan sinar matahari. Seperti yang tadi ya Teh, jemur bayi di bawah jam 10 pagi. Selanjutnya, hindari paparan langsung kulit bayi terhadap sinar matahari. Jadi harus ada penghalangnya sebelum kena dengan kulit bayi. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang sehat bagi bayi. Bersihkan kamar atau ruangan yang digunakan bayi. Perhatikan ventilasi kamar, apakah bagus atau tidak. Hindari penggunaan obat nyamuk apapun. Kalau misalkan udah mau menggunakan obat nyamuk biar gak ada nyamuk, biar si adeknya gak digigit nyamuk, itu salah. Sebenarnya kalau misalkan bayi itu cukup ditutup pakai kelambu aja ya Teh. Jadi walaupun obat nyamuknya wangi, walaupun obat nyamuknya tidak berasap, itu tetap tidak baik untuk bayi seperti itu.
maksudnya Neng. Terus udah mah tidak baik untuk pernafasan, selanjutnya tidak baik juga untuk kulit, kesehatan kulit seperti itu. Dan potong kuku bayi secara teratur. Jadi untuk bayi kan kalau misalkan sekarang bagus ya si adiknya ditutup pakai sarung tangan, kalau misalkan enggak ya teh garuk-garuk ke muka kayak gitu. Nah, jadi kita sebisa mungkin untuk menjaga kualitas kesehatan kulit bayi itu dari lingkungannya saja dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang ada kakaknya atau saudaranya pengen lihat dede bayinya, cuci tangan dulu lah seperti itu. Cuci tangan dulu, menjaga dulu kebersihan yang akan mengasuhnya seperti itu. Mungkin Ibu pemaparan dari saya cukup sekian. Apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak Neng. Enggak. Nah, kalau misalkan seperti itu, saya akan mengevaluasi ya Bu ya, mengevaluasi. Cara melakukan perawatan bayi itu salah satunya apa Bu? Cara Melakukan perawatan kulit pada bayi. masuk kayak itu Neng. Baby oil, jadi Baby oil, pakai iya. lepit-lepit itu aja nih kan. Oh iya. Pengalaman Adma ngangge baby oil teh jadi henteu Itu bareng. udah gitu tebal jadi sok anjing teh meletek sendiri Iya, gitu. Terus memandikan bayi ya teh, salah satunya memandikan bayi. Terus naon deui teh gunakan produk yang aman bagi bayi. Mungkin saya simpulkan teteh memang cukup mengerti dan sangat berpengalaman dengan anak ketiga. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya teh ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mau itu kata ataupun perbuatan, ataupun pemaparan saya belum cukup baik, mungkin mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa ya teh ya, bisa nanti di belakang gitu ditanyakan. Untuk leafletnya mungkin ini teh bisa dibaca ya, bisa menjadi referensi seperti itu. Baik teteh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.